Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ketiga dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalahi Ahli al-Athar karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan definisi dan pembagian al-khabar. Iya. Telah kita terangkan definisi khabar secara bahasa dan istilah. Juga telah kita terangkan apa yang berkaitan dengan khabar dari definisi hadits dan definisi asar. Kemudian pembahasan yang kedua adalah pembahasan yang tertulis di modul di halaman 4. Pembagian khabar ditinjau dari bentuk sampainya kepada kita. Iya. Di dalam Nukhbatul Fikr ini Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala membagi khabar itu menjadi beberapa bentuk. Ada pembagian dan pembagian yang beliau bagi dari beberapa sudut pandang. Ada pembagian khabar bi'tibar usulihi ilaina. Pembagian khabar ditinjau dari bentuk sampainya khabar itu kepada kita. Jadi cara sampainya khabar itu apakah dengan banyak jalan atau jalan yang terbatas? Kalau terbatas dia berapa jalur? Apakah 3 jalur, 2 atau 1? Ini bentuk sampainya kepada kita. Dari bentuk sampainya kepada kita, khabar dibagi menjadi 2. Ada khabar mutawatir dan ada khabar apa? Khabar ahad. Ya, jadi ini pembagian yang pertama yang disebut oleh Ibnu Hajar. Dan akan datang nanti beliau bagi lagi khabar ahad menjadi 2, dari sisi dari sisi al-qabul war rad, dari sisi penerimaan dan penolakan. Iya. Dari sisi penerimaan dan penolakan. Baik. Jadi khabar itu ada yang diterima, ada yang ditolak, khabar ahad. Kemudian di khabar yang diterima ada nanti pembagian lagi oleh Ibnu Hajar. Ada khabar yang dipakai beramal, diamalkan, dan ada yang tidak diamalkan. Dari sisi pengamalan dan tidaknya. Iya. Kemudian ada pembagian khabar nanti pada bentuk khabar yang mardud. Iya. Dari sisi letak tertolaknya. Dan kemudian di akhir buku Ibnu Hajar nanti akan membagi khabar dari sisi nisbat dan penyandaran. Dari sisi nisbat dan penyandaran. Ya, maka ini pembagian ya harus dipahami sebagai gambaran global bagaimana pembahasan ilmu mustalah itu. Jadi khabar di sini pembahasan yang kedua, pembagian khabar ditinjau dari bentuk sampainya kepada kita. Ya, penjelasannya bahwa khabar ditinjau dari bentuk sampainya kepada kita terbagi berapa? Terbagi 2. Ada khabar mutawatir dan ada khabar apa? Khabar ahad. Baik. Pembahasan yang ketiga, definisi turuqul hadits dan sanad itu turuqul hadits ya. Di sini kenapa berulang? Definisi turuqul hadits. Turuq jama' dari tariq. Tariq itu adalah jalur riwayatan. Iya. Jama' dari tariq. Turuq.
Nah, ini maksud dengan turuqul hadits, maksudnya sanad hadits. Nah, maka di sini ada 3 istilah yang perlu kita ketahui. Kata tariq, kata sanad, dan kata isnad. Sanad dan apa? Isnad. Ya. Sebab Ibnu Hajar mengatakan al-khabaru imma yakuna lahu turuqun. Khabar itu kadang dia mempunyai turuk, berbagai jalur. Jadi tariq itu Ibnu Hajar tafsirkan di Nuzha, di syarah beliau terangkan yang diinginkan dengan turuk yaitu al-asanid. Al-asanid atau al-asanid itu jamak dari apa? Isnad. Ya, karena itu tadi saya katakan ada berapa istilah yang perlu diperhatikan? Ada 3. Baik, ada kata tariq. Yang dimaksud tariq adalah apa? Sanad atau isnad, sama. Ya, ada perbedaan antara sanad dan isnad? Hah? Ada perbedaan? Ya, jawabannya sebagian ulama membedakan dan sebagiannya tidak membedakan. Ya. Tapi kalau Ibnu Hajar sendiri beliau samakan. Beliau samakan, di syarahnya beliau samakan. Dan Al-Manawi menyebutkan bahwa secara istilah, kata beliau, amma istilahan fala yashukku muhaddithun anna as-sanad wal isnad mutaradifan. Kata beliau, adapun secara istilah, seorang ahli hadis tidak akan ragu bahwa sanad dan isnad itu adalah sama. Jadi 3 kalimat ini sama maknanya. Tariq, sanad, dan apa? Dan isnad. Tariq, sanad, dan apa? Isnad. Jadi kalau dikatakan turuqul hadits, asanidul hadits, atau sanadul hadits, itu semuanya bermakna apa? Bermakna sama. Baik. Apa itu isnad kalau begitu? Apa itu sanad? Apa itu tariq? Iya. Ibnu Hajar mendefinisikan 2 definisi, maknanya sama. Kata beliau al-isnad hikayat tariqil matan. Dia adalah hikayat yang menjelaskan jalur menuju ke matan. Menuju ke matan hadis. Di tempat yang lain beliau definisikan at-tariq al-musila ilal matan, jalan atau jalur yang mengantar kepada matan. Jalur yang mengantar kepada matan. Ya, karena simpel saja di dalam pembahasan ilmu hadis yang dibahas itu ada 2. Sanad dan apa? Sanad dan matan yang dibahas. Ada 2 ya, sanad dan matan yang dibahas. Baik. Ya, saya beri contoh supaya bisa diketahui. Sekarang kita periksa hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadis pertama di Sahih apa? Al-Bukhari. Hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari berkata, yang perhatikan sanadnya, Al-Bukhari
berkata, haddatsana siapa? Al-Humairi, Abdullah ibn Zubair. Qala haddatsana, beliau berkata, menceritakan kepada kami Al-Humairi, Abdullah ibn Zubair. Qala Abdullah ibn Zubair berkata, haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan siapa? Sufyan ibn Uyainah. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Sufyan berkata, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ansari. Qala Yahya bin Sa'id berkata, akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqama ibn Waqqas Al-Laythi. Beliau mendengar Alqama bin Waqqas Al-Laythi yaqulu, beliau berkata, sami'tu Umar ibn Al-Khattabi radhiyallahu anhu 'ala al-mimbar. Saya mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini lafadznya ya yang di awal Sahih Bukhari. Ya, walaupun konteks haditsnya sebenarnya di riwayat yang lain lebih panjang ya. Baik, sekarang di sini ada sanad dan ada apa? Ada matan. Yang mana yang dibilang sanad? Hah? Yang mana yang dibilang sanad? Ya, kita sudah sebutkan tadi, sanad itu silsilah rawi yang menyambung kemana? Ke matan. Jadi yang dibilang sanad ini nih dari baik. Jadi yang dibilang sanad adalah haddatsan Al-Humaidi terus sampai itu Rasulullah yaqul. Ini dibilang apa? Sanad. Matannya langsung yang diucapkan oleh Nabi. Yang diucapkan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu yang disebut matan. Jadi sanad ini adalah silsilah rawi yang menyambungkan kemana? Ke matan. Itu yang disebut sanad. Jelas ya? Jadi sanad sama dengan isnad, sama dengan tariq, sama dengan tariq. Ya, dan kalau kita bilang sanad, isnad, tariq itu semuanya maknanya sama. Ya, sanad ada yang bersambung, ada yang terputus, kan begitu? Ya, ada sanad yang mengandung cacat dan ada yang tidak mengandung cacat. Yang penting dia ada silsilah menyambung kepada Nabi, itu disebut apa? Disebut sanad. Ya. Ini yang saya kasih di sini dari Sahih Bukhari. Berarti dia sanad bersambung. Jelas ya? Sanad bersambung yang sahih. Dan akan datang nanti kita akan pelajari bentuk-bentuk dari sanad. Bentuk-bentuk dari sanad itu. Ada apa pembahasan-pembahasannya. Jelas ya? Baik. Jadi ini pembahasan yang ketiga tentang turuqul hadits dan sanad al-hadits. Sekaligus saya sudah terangkan tentang matan. Iya. Yang dimaksudkan dengan matan hadits itu adalah ya ucapan yang disandarkan di dalam hadits. Ya, jadi ini kalau sanadnya menuju kepada Nabi, maka matannya adalah ucapan siapa? Ucapan Nabi. Tapi kalau sanadnya menuju kepada Umar saja misalnya, ya, maka matannya adalah ucapan siapa? Ucapan Umar. Ya. Kalau misalnya dibawakan sanad menuju kepada Yahya, kepada seorang imam saja, anggaplah misalnya dibawakan sanad menuju kepada Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja. Berarti matannya adalah ucapan siapa? Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Jelas ya? Jadi begitu. Jadi matan itu adalah pembicaraan yang berada di ujung apa? Yang berada di ujung sanad. Baik. Ini pembahasan yang ke-3. Ya. Kata Al-Hafidz, setelah kita definisikan makna turuq, ya sekarang kita lihat. Beliau membagi khabar itu menjadi 4. Kata beliau, imma yakuna lahu turuqun bila adadin muayyan au ma'a hasrin bima fawqa itsnaini au bihi ma'a abi wahid. Jadi dalam khabar, apakah dia memiliki turuq
jalan-jalan bila adadin muayyan, tanpa jumlah, ya, bila adadin muayyan, dengan jumlah yang telah ditentukan. Ini adat muayyan namanya, jumlah telah, atau dia datang dengan jumlah yang tidak ditentukan. Jumlahnya banyak, ya, tidak terbatas. Ya, berapa kalimat tidak terbatas ini akan datang pembahasannya. Ya. Jadi ini kemungkinan pertama, bentuk datangnya berita. Ya. Kemungkinan pertama bentuk datangnya berita adalah dia datang dengan apa? Turuk bila adadin muayyan. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, au ma'a hasrin bima fawqa itsnaini. Atau bisa dibatasi. Jumlahnya jumlah tertentu, terbatas. Ya, baik, kalau terbatas kan bisa dihitung. Berapa jumlah terbatas itu? Ibnu Hajar sebutkan di atas 2. Ya, di atas 2 itu berapa? Hah? Di atas 2 berapa? Di atas 2? 3. Jadi 3, 4 terus ke atas itu apa? Angka bisa dikatakan mahasrin, bisa dibatasi. Tapi ingat ya, sepanjang masih bisa dibatasi. Ya, kalau terus ke atas 1000, 2000 itu tidak terbatas lagi namanya. Sudah banyak ya. Baik. Au bihima, atau dengan keduanya, maksudnya dengan 2. Ya, terbatasnya dengan 2 orang. Ya, ini kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang keempat, au biwahid, atau jalur itu hanya datang dari satu jalur saja. Ya. Jadi ada 4 kemungkinan bentuk datangnya hadis. Kemungkinan yang pertama, datang dari jalur yang sangat banyak tidak terbatas. Kemungkinan yang kedua, datang dengan batasan 3 atau lebih. Kemungkinan yang ketiga, jalur itu, hadis itu datang dengan 2 jalur. Dan kemungkinan yang keempat, hadis itu datang dari satu apa? Satu jalur saja. 4 kemungkinan. Ya. 4 kemungkinan inilah pembagian khabar dari sisi datangnya kepada kita. Jelas ya? Dari bentuk datangnya kepada kita. Dari 4 ini kalau diglobalkan bisa menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yaitu menjadi apa? Mutawatir dan apa? Ahad. Ahadnya terbagi 3. Ada hadits masyhur, ada hadits aziz, dan ada hadits apa? Gharib. Baik, karena dia ada 4 kemungkinan. Yang pertama yang dia mempunyai banyak jalur tanpa jumlah yang terbatas. Ini disebut sebagai hadits yang mutawatir. Ini yang pertama ya. Disebut hadits mutawatir. Ini istilahnya. Disebut dengan istilah apa? Hah? Mutawatir. Maka ini istilah mutawatir kita akan terangkan. Yang kedua disebut dengan masyhur. Disebut dengan hadits apa? Masyhur. Ya, yang datang dengan batasan 3 atau lebih itu disebut hadits apa? Masyhur. Yang kedua al-aziz. Ya, yang datang dengan 2 jalur itu disebut hadits apa? Hadits aziz. Dan yang keempat adalah al-gharib. Al-gharib itu dia hanya mempunyai satu apa? Satu jalur saja. Jadi ini 4 hal. Yang pertama disebut mutawatir. Yang pertama. Yang kedua, ketiga dan keempat semuanya kalau digabungkan dia disebut hadits apa? Hadits ahad. Jelas ya? Disebut hadits ahad. Jadi secara global kalau ingin saya gambarkan, ya. Jadi itu penggambarannya secara global ya. Jadi khabar dilihat dari
wusulihi ilaina, dari bentuk sampainya kepada kita terbagi dua. Mutawatir dan apa? Ahad. Yang ahad terbagi berapa? Terbagi 3. Masyhur, aziz, dan apa? Dan gharib. Itu kesimpulannya. Baik. Setelah kita memahami pembagian ini secara global, saya akan merinci dan mendefinisikan satu persatu. Iya. Kita lihat di pembahasan modul. Baik, di pembahasan yang keempat, definisi hadits mutawatir. Definisi hadits mutawatir. Baik. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam mendefinisikannya, fal awwalu al mutawatiru al mufidu lil ilmi al yaqini bi syurutihi. Yang pertama adalah hadits mutawatir. Sebut mutawatir. Kemudian beliau terangkan mutawatir itu. Dia memberikan ifadah ilmu yakini. Memberikan ifadah ilmu yakini. Ya, jadi kalau hadits sudah mutawatir, ya, di dalam menyikapi hadits itu, seorang menerimanya dengan penuh keyakinan. Jelas ya, penuh keyakinan. Memberikan ifadah ilmu yakini. Ilmu yang meyakinkan. Tapi mutawatir ini dengan syarat-syarat. Bisyurutihi. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Baik. Syarat-syarat mutawatir diterangkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di syarah beliau, di Nuzhatun Nadhar. Ya, sebelum saya terangkan, baik, kita adzan dulu ya. Untuk menguraikan tentang mutawatir, ada beberapa pembahasan yang perlu saya terangkan. Yang pertama, definisi mutawatir. Secara bahasa dan secara istilah. Ya. Mutawatir secara bahasa, dari kata at-tawatur. Dari kata at-tawatur yang bermakna at-tatabu. Tatabu itu artinya saling susul menyusul. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Kemudian kami mengutus para rasul kami secara tatra, yaitu secara susul menyusul. Setelah Nabi datang lagi Nabi setelahnya, setelah Nabi datang lagi setelahnya. Iya. Itu secara bahasa ya, dan secara istilah Ibnu Hajar rahimahullah ya memberikan definisi, dan definisi beliau ini beliau bahasakan dengan penyebutan syarat-syaratnya. Ya. Penyebutan syarat-syaratnya. Dan sebelumnya telah didefinisikan oleh Ibnu Salah dan Nawawi ya, bahwa mutawatir definisinya adalah al-khabar alladhi yanquluhu man yuhfalul ilmu bisidqihi daruratan an mithlihim min awwalihi ila akhirih. Jadi mutawatir adalah khabar hadits alladhi yanquluhu, yang dinukil, diriwayatkan, may yuhfalul ilmu bisidqihi daruratan, oleh orang yang dipastikan kejujurannya secara aksioma. Iya. Itu artinya darurah ya, aksioma. Artinya dia adalah suatu hal yang diterima walaupun tanpa pembuktian. Iya. Karena sudah pasti dimaklumi. Iya. Seperti api itu panas. Perlu saya buktikan api itu panas? Iya. Ini dimaklumi secara apa? Darurat. Ini contoh ya. Baik. Jadi dia adalah khabar hadits yang dinukil oleh orang yang iya, dipastikan kejujurannya secara darurat, secara aksioma. An mithlihim, mereka meriwayatkan dari yang semisal mereka.
Min awwalihi ila akhirihi, dari awal sampai akhirnya. Dari awal sampai akhirnya. Iya. Baik, ini definisi ya. Ibnu Salah dan Nawawi, dan definisi Ibnu Hajar semisal dengan ini. Walaupun Ibnu Hajar pembahasannya beliau agak panjang membahasakannya di nushah di sini. Iya. Baik. Dan untuk memperjelas definisi, tampak dari definisi ini pembahasan yang kedua, yaitu tentang syarat-syarat hadits mutawatir. Syarat-syarat hadits mutawatir ada 4. Ibnu Hajar sebutkan 4 syarat. Syarat yang pertama, kata beliau, adadun katsir, di Nushatun Nadhr ya, adadun katsir ahalatil adatu tawatu'ahum wa tawafuqahum alal kadhib. Ya. Jumlah yang banyak meriwayatkan. Jumlah yang banyak. Ya, menurut kebiasaan, jumlah yang banyak itu tidak mungkin mereka bersepakat, bersekongkol untuk melakukan kedustaan. Iya. Misalnya di majelis ini semuanya hadir, duduk. Dan semuanya menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Dzulqa'dah telah terjadi pertemuan pelajaran mensyarah kitab apa? Nukhbatul Fikr. Ini kan berita. Ya, antum semua menyampaikannya. Jumlah yang banyak. Ya, kira-kira ada yang ragu? Kalau misalnya semuanya antum bilang, iya, betul kami semuanya hadir misalnya. Kira-kira ada yang ragu? Hah? Tidak. Tapi ini jumlah yang banyak, mustahil. Secara kebiasaan mereka semuanya berkumpul untuk apa? Untuk berbuat kedustaan. Iya. Jelas sampai sini ya? Jumlah yang banyak ini kalau begitu berapa jumlahnya? Ukuran jumlah yang banyak yang dikatakan mustahil mereka berkumpul bersepakat untuk berdusta. Iya. Nah, di sini Ibnu Hajar tidak merinci, karena memang yang benarnya tidak dirinci. Karena jumlah yang banyak itu, iya, tergantung orangnya, tergantung tempatnya, keadaannya, banyak hal yang ditinjau. Jelas ya? Ya. Ada yang mengatakan bahwa jumlah yang banyak itu paling sedikitnya 4 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70. Dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Ya. Dan ini semuanya penentuan berapa jumlah batasan, ini pendapat tidak begitu tepat. Ya. Tapi yang dilihat adalah siapa? Adalah keadaan rawinya. Kalau memang ternyata di satu tabaqat jumlah yang banyak cuma 8 orang misalnya, dan 8 orang ini semuanya adalah imam, seperti Imam Malik, Imam Ahmad misalnya. Seperti itu kedudukannya. Kira-kira ada yang meragukan 8 orang ini? Hah? Tidak ada yang meragukan. Sebab kedudukannya memang mereka adalah orang yang sudah apa? Sangat terpercaya di tengah umat. Jelas ya? Karena itu berkaitan dengan masalah jumlahnya berapa? Iya. Ini dilihat pada keadaan periwayatnya. Tapi umumnya seperti yang disebut oleh Suyuti, kebanyakannya 10 umumnya. Ini hukum umum ya. Tapi ya, dan Suyuti sendiri berjalan di atas angka 10 ini atau yang mendekatinya di dalam haditsnya atau di dalam bukunya yang memuat hadits-hadits mutawatir. Iya. Itu menjadi ukurannya. Tapi sebenarnya hakikatnya kita perlu melihat jalan-jalannya. Nah, dari situlah tampak orang yang sedemikian banyak ini setelah dilihat biografi rawinya, kedudukannya dan tingkatannya, barulah tampak, oh, orang yang sedemikian banyak ini mustahil mereka berkumpul untuk apa? Berdusta. Jadi sekali lagi syarat yang pertama diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Iya. Yang mana jumlah yang banyak ini mustahil di dalam kebiasaan manusia mereka berkumpul bersepakat untuk berdusta. Ini syarat yang pertama disebut oleh Ibnu Hajar. Syarat yang kedua, iya. Syarat yang kedua, jumlah yang banyak ini pada seluruh tingkatan sanad. Pada seluruh tingkatan apa?
pada seluruh tingkatan sanad. Iya. Harus demikian. Pada seluruh tingkatan sanad. Anggaplah misalnya Imam Al-Bukhari atau hadis dari riwayat Al-Bukhari. Biasanya antara Al-Bukhari dan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 4 atau 5 orang biasanya. Jelas ya? Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada guru Imam Al-Bukhari. Jelas? Dan kadang kalau guru beliau ini agak turun lagi menjadi 5. Iya. Jelas sampai sini? Maka dikatakan 5 tabaqat, Al-Bukhari 1 tabaqat. Guru Al-Bukhari 1 tabaqat. Gurunya lagi tabaqat yang kedua. Ya, jadi tabaqat periwayatan, ya ini semuanya harus jumlah yang berapa? Jumlah yang banyak. Harus jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak di ketentuan yang pertama. Banyaknya mustahil menurut kebiasaan mereka berkumpul untuk apa? Untuk berdusta. Baik, ini syarat yang kedua. Ya, nanti kita beri contoh ya supaya jelas. Kemudian syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, ya. Wa kana mustanadu intihaihim al-his. Ya. Dan adalah sandaran berhentinya mereka, sandaran pemberitaan mereka, khabar mereka itu kembali kepada his. Hal yang bisa dicerna dengan panca indera. Iya. Hal yang bisa dipahami dengan akal. Seorang kadang mendengarnya, melihatnya, bisa merasakannya. Ya. Jelas ya? Kalau misalnya dia kabarkan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal, ya. Atau sesuatu yang kalau terwujud ada, mungkin hanya ada di pikiran saja, maka ini tidak masuk di dalam hitungan apa? Hitungan mutawatir. Ya, jadi itu, karena itu disyaratkan ujung periwayatan mereka, sandaran periwayatan mereka adalah hal yang bersumber kepada apa? Panca indera. Hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Ya. Kemudian syarat yang keempat, ya, disyaratkan bahwa pemberitaan mereka, khabar yang mereka sampaikan, itu adalah pemberitaan di atas ilmu. Hal yang meyakinkan, bukan sangkaan. Ya, bukan sangkaan. Jelas ya? Ya. Kalau misalnya sebuah penduduk negeri, ya, bayangkan penduduk negeri, ya, satu kelurahan berapa orang? Hah? Iya, berapa orang satu kelurahan? Banyak kan? Satu kelurahan. Lihat bayangan putih di atas langit. Rame-rame bilang pocong. Ya. Ini beritanya meyakinkan atau sangkaan? Hah? Sangkaan, bukan meyakinkan. Dari mana lihat pocong ya? Ya. Mungkin saja itu burung putih terbang. Ya. Atau mungkin sesuatu yang lain. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini sangkaan, ini tidak diterima. Hal yang seperti ini tidak diterima. Apalagi kalau dia tebak, oh si yang terbang ini kayak mukanya si Anu. Ya. Disebut mukanya si Anu. Ya. Ini sangkaan. Diterima walaupun satu kelurahan yang memberitakan. Soalnya melihat, oh kayak mukanya si Anu. Dia tidak lihat secara pasti. Bukan hal yang meyakinkan. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Maka ini bukan mutawatir. Jadi kalau dia menyampaikan, penggambarannya adalah hal yang diyakini, hal yang betul-betul dia yakini. Jadi ini 4 syarat disebut oleh Ibnu Hajar. Kapan 4 syarat ini ada? Maka dia disebut sebagai hadits mutawatir. Ini pembahasan yang kedua, syarat mutawatir. Pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk hadits mutawatir. Mutawatir itu ada 4 bentuk. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Ada mutawatir secara lafaz dan makna. Lafadznya dari Nabi. Contoh yang paling konkret di sini adalah hadits man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia siapkan tempat duduknya dari api neraka. Iya. Ini hadis dengan lafaz ini diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat yang meriwayatkannya. Diriwayatkan oleh siapa? Puluhan orang sahabat. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan riwayatnya secara lafaz ya, dari sekian puluh. Ada yang menggabungkan secara lafaz dan secara mana untuk hadis ini lebih dari 100. Ada yang mendekati 200. Ya. Dan Ibnu Hajar sendiri ketika menyampaikan hadis ini, kata beliau, saya dari semenjak saya menuntut ilmu sampai sekarang di Fathul Bari ya, menulis Fathul Bari, saya hanya mampu mengumpulkan 102 orang yang meriwayatkannya. Ini Ibnu Hajar sendiri 102 orang. Jelas ya? At-Tabarani punya satu buku khusus untuk turuk hadits ini, jalan-jalan hadits ini, jalur periwayatannya. Dari puluhan sahabat beliau bawakan. Ya. Jadi sekarang sahabat sedemikian banyak. Murid-muridnya sedemikian banyak yang meriwayatkan. Ya. Terpenuhi padanya syarat mutawatir? Terpenuhi. Syarat pertama, harus ada jumlah yang banyak yang meriwayatkan. Terpenuhi atau tidak jumlah yang banyak ini? Terpenuhi. Mustahil mereka semua berkumpul apa? Berdusta. Syarat yang kedua, ini berlaku dari setiap tingkatan. Tingkatan pertama sampai tingkatan sahabat. Sahabat jumlahnya banyak. Murid-muridnya juga jumlahnya banyak. Para tabi'in juga jumlahnya banyak. Kemudian muridnya lagi di bawah jumlahnya banyak yang meriwayatkan. Tidak terhitung buku-buku para ulama yang mentakhrij, mengeluarkan hadis ini. Jelas ya? Maka ini syah disebut sebagai hadis apa? Hadis mutawatir secara lafaz. Mutawatir yang kedua, ada mutawatir secara makna. Mutawatir secara makna. Seperti misalnya hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mutawatir atau tidak? Jawabannya mutawatir. Para sahabat menukil tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walaupun ada penukilannya yang lengkap, ada yang tidak lengkap. Ada yang sebagian dan ada yang menukil apa? Sebagian yang lainnya. Maka ini mutawatir bukan secara lafaz, tapi secara apa? Secara makna. Ya. Kira-kira ada yang meragukan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh salat? Tidak ada yang meragukan. Karena banyaknya periwayatan dalam hal ini. Jelas ya? Baik. Contoh lain seperti mengangkat doa. Syariat mengangkat doa. Hadis tentang syariat mengangkat doa. Ini hadisnya sangat banyak. Tapi beraneka ragam riwayatnya. Kadang Nabi berdoa di atas mimbar. Ya. Kadang Nabi menyebut orang yang melakukan perjalanan, dia berdoa mengangkat tangannya. Ya. Dan kadang Nabi menyebutkan bahwa Allah malu kepada orang yang berdoa mengangkat tangan, dikembalikan dalam keadaan kosong. Ya. Kadang disebut dengan bentuk lain, berbagai konteks. Riwayat yang sangat banyak. Jumlah yang meriwayatkannya dari sahabat belasan orang, bahkan mungkin puluhan. Iya. Kira-kira meragukan? Ini tidak. Berarti syarat mutawatir apa? Terpenuhi. Ya, pada setiap tingkatannya. Kemudian ujung dari berita adalah hal yang ditangkap oleh Pak Indra. Dilihat salatnya, sabda Nabi, siapa yang berdusta atas namaku. Hal yang dikenal, dipahami. Jelas ya? Ya. Kemudian pemberitaannya apa yang diberitakan? Hal yang memberikan faedah ilmu. Karena itu syarat-syarat mutawatir terpenuhi di dalamnya. Ya, baik. Ini mutawatir bentuk yang kedua. Mutawatir secara apa? Secara lafaz. Dan ada mutawatir secara tabaqah, secara tingkatan. Iya. Secara tingkatan. Nah, yaitu mutawatir seperti mutawatirnya Al-Quran. Seperti mutawatirnya Al-Quran. Ya, di mana dimaklumi Al-Quranul Karim diterima dari setiap generasi ke generasi berikutnya. Ya. Hal yang meyakinkan.
hal yang meyakinkan pada setiap huruf Al-Quran itu. Tidak ada yang meragukan. Maka ini disebut apa? Mutawatir tabaqah. Mutawatir jenis yang keempat atau bentuk yang keempat adalah mutawatir al-amal wa tawarus. Ya. Mutawatir dalam bentuk amalan dan diwariskannya amalan itu. Ya, seperti sholat 5 waktu. Ini terwarisi dari masa Nabi sehingga hari ini kaum muslim masih apa? Masih sholat. Ya. Seperti sholat Idul Adha misalnya atau Idul Fitri, sholat 5 waktu. Ini terwarisi dari dahulu hingga hari ini. Maka tidak ada yang meragukan bahwa ini adalah ibadah yang datang kepada kita dalam bentuk apa? Yang mutawatir. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang mutawatir ini. Ya, ada sebagian yang menyangka bahwa mutawatir ini tidak ada. Ya. Dianggap tidak ada sama sekali mutawatir. Ini Ibnu Hibban dan Al-Hazimi. Adapun Ibnu Salah dan Nawawi, dia katakan mutawatir itu sedikit jumlahnya, jarang terjadi. Ya. Tapi dua pendapat ini ditolak oleh Ibnu Hajar di dalam syarahnya, dan beliau menganggap bahwa mutawatir itu banyak. Mutawatir itu apa? Jumlahnya banyak. Ya. Ala kulli hal, saya tidak ingin masuk di dalam apa makna yang diinginkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hazimi, apa makna yang diinginkan oleh Ibnu Salah dan Nawawi, dan apa maksud Ibnu Hajar. Sebab mungkin saja maksud mereka berbeda. Sehingga yang pertama mengatakan tidak ada mutawatir itu, yang kedua mengatakan jarang, dan yang ketiga mengatakan banyak. Sebab ini memang ada pembahasan-pembahasan. Iya. Ada pembahasan-pembahasan. Dan asalnya pembahasan mutawatir ahad ini bukan murni dari pembahasan ilmu hadis. Saya sebut dari awal pembahasan. Bukan murni berasal dari apa? Ilmu hadis. Supaya kita tahu. Iya. Bagi kita di dalam pembahasan hadis itu kalau sudah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syah secara sanad, maka dia diamalkan. Jelas ya? Adapun yang membagi mutawatir dan ahad, yang memerlukan pembagian ini adalah ahlul bidah. Ya. Sebab mereka kalau hadisnya mutawatir diterima dalam pembahasan akidah. Kalau hadisnya ahad tidak diterima. Kan begitu? Kalau ahli sunnah dia hanya bahas dari sisi sampainya, jalur bentuk periwayatannya sampai. Tidak mereka bahas dari sisi apa? Diamalkan atau tidak. Itu bukan pembahasan mereka. Karena itu kalau kita singgung di sini, hanya walaupun dia bukan murni dari ilmu hadis, sebab yang pertama memasukkannya di sini, ya, adalah Al-Khatib Al-Baghdadi yang membaginya dalam Al-Kifayah. Dan sebelumnya tidak ada yang membicarakan hal ini. Tidak Al-Hakim, tidak pula selainnya dari para a'immah. Ya, yang membagi mutawatir dan ahad. Dan pembagian mutawatir dan ahad itu seperti yang saya katakan tadi adalah pembagian ahlul bidah. Mereka hanya ingin membedakan untuk menolak hadis-hadis Rasulullah. Ya, karena itu mereka katakan siksaan di alam kubur tidak ada. Kenapa? Karena ada hadis yang menjelaskan. Kata mereka tidak. Hadisnya adalah hadis ahad. Ya. Dan ini kejahilan ahlul bidah. Hadis yang menerangkan tentang adab kubur hadis mutawatir, bukan hadis ahad. Jumlah riwayatnya banyak. Selain daripada itu, bukan hanya hadis yang menjelaskannya. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang menerangkan tentang adanya apa? Adab kubur. Karena itu ahlul bidah jahilnya murakkab. Ya, bertumpuk-tumpuk. Ya. Kalau di kuadrat menjadi kuadrat pangkat 3 atau pangkat 5. Ya. Demikian. Baik. Jadi ini alasan mereka kenapa mereka menolak atau membaginya. Jadi saya kalau misalnya di buku Mustalah ada yang membagi mutawatir dan ahad, maka antum jangan pikirkan pembagiannya ahlul bidah. Bukan itu pembagiannya ahlul hadis. Mereka hanya membahas hadis itu bagaimana bentuk sampainya saya. Bukan bagaimana bentuk apa? Beramalnya. Sebab kalau hadis sudah sampai, sudah dikatakan sahih, maka dia pasti wajib untuk diterima dan diamalkan. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli hadis di dalam hal ini. Tidak mereka bedakan antara yang mutawatir dan antara yang apa? Antara yang ahad di dalam beramal. Jelas ya? Adapun di dalam memberikan ifadah, apakah dia memberikan makna yakin atau tidak? Ya ini memang ya adalah perkara yang nisbi. Kalau dia mutawatir, iya memberikan faedah yakin, seorang yakin. Tapi kalau hadisnya ahad dari satu jalur, ya satu jalur ini dilihat siapa yang memandangnya. Kalau dia ahli hadis, kadang ahli hadis dari sisi periwayatan
satu jalur, dia sangat yakin bahwa ini syah kepada Nabi. Karena ilmu hadits yang dia pahami, dia pelajari. Ya. Jelas ya? Beda dengan orang awam yang menilai satu jalur, ya mungkin saja benaran hafalannya benar, mungkin hafalannya apa? Keliru, memberikan sangkaan, memberikan faedah, sangkaan saja praduga bahwa dia benar. Jelas ya? Mungkin dia benar, atau kemungkinan besar dia benar. Dan untuk kemungkinan besar benar sudah cukup. Itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk beramal. Baik, selesai sudah di sini tentang pembahasan mutawatir. Sisa pembahasan yang terakhir tentang mutawatir, buku-buku yang bisa kita baca, dimuat di dalamnya hadits-hadits mutawatir. Ada risalah-risalah khusus. Yang paling bagusnya adalah apa yang ditulis oleh As-Suyuti. Ya, Suyuti mempunyai risalah, judulnya Al-Azhar Mutanazirah. Al-Azhar Mutanazirah fil akhbaril mutawatirah. Ini As-Suyuti dengan sanad beliau bawakan. Kemudian beliau ringkas dengan judul Qatful Azhar. Qatful Azhar. Ya, ringkasannya ini yang saya pernah baca, saya pernah lihat. Ada pun Azhar Mutanazirah. Saya nggak tahu apakah dia ada atau tidak. Maksudnya sampai ke kita atau tidak. Kemudian di antara juga yang masyhur adalah kitab Al-Kattani. Judulnya Nadmul Mutanazir Minal Hadithil Mutawatir. Ya, jadi cara beliau sebutkan hadits mutawatir misalnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Beliau sebutkan ini hadits diriwayatkan oleh sekian sahabat. Dia rinci nama sahabatnya, satu, fulan min fulan. Kadang disebutkan puluhan. Jelas ya? Dibawakan misalnya hadits tentang mengusap di atas al-khuffain. Mengusap di atas sepatu. Ini puluhan sahabat yang meriwayatkan. Di antara yang meriwayatkannya si fulan. Dia rinci nama-namanya. Ya. Sambil dia terangkan di mana letak riwayatnya. Jelas ya? Maka ini contoh buku yang menjelaskan tentang hadits yang mutawatir. Baik. Selesai sudah pembahasan mutawatir. Yang kedua, kita kembali ke modul. Ini modul syarat-syarat mutawatir. Sudah kita terangkan. Yang keenam bentuk-bentuk mutawatir juga telah kita terangkan. Yang ketujuh hukum hadits mutawatir. Hukumnya kalau mutawatir pasti apa? Pasti sahih dan diterima. Ya, jelas ya? Dan telah kita terangkan dia memberikan ifadah al-ilm. Kemudian yang kedelapan definisi masyhur. Definisi hadits masyhur. Ya, ini pembahasan yang kedelapan. Baik. Hadits masyhur ya, secara bahasa isim maf'ul dari kata syuhra. Syuhra itu asalnya bermakna sesuatu yang terang, tersebar. Ya. Sesuatu yang terang, jelas dan apa? Tersebar. Nah, terkenal. Itu yang disebut masyhur. Dan ini sudah bahasa Indonesia. Ya. Sudah di Indonesia kan. Dan Ibnu Hajar memberikan definisi di sini bahwa yang masyhur itu adalah riwayat 3 orang atau lebih. Ya, riwayat 3 orang atau apa? Atau lebih. Jadi keharusan dari ucapan Ibnu Hajar, beliau mendefinisikan al-masyhur ma rawahu thalatha fa aktsar fi kulli tabaqah. Ya. Ma lam yablugh hadd at-tawatur. Kata beliau, jadi menurut Ibnu Hajar, masyhur itu adalah apa yang diriwayatkan, hadits yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. 3 orang atau lebih. Iya. Sepanjang belum masuk ke batasan mutawatir. Sebab 3 orang lebih ini kan banyak ya. 3, 4, 5, 7, ini kan lebih. 20 juga lebih 3. Ya atau tidak? Iya. Karena itu dikasih batasan 3 orang atau lebih sepanjang belum sampai ke tingkatan apa? Mutawatir. Kalau sudah masuk tingkatan mutawatir, lain lagi namanya. Dia sudah menjadi mutawatir. Bukan lagi masyhur. Jadi kalau banyak jumlahnya, namun tidak meyakinkan, ini disebut hadits apa? Hadits masyhur. Iya, disebut hadits masyhur. Nah, hadits masyhur ini, ya, secara istilah, ya, ada sejumlah hadits, banyak hadits. Ya, seperti misalnya contoh hadits di dalam
as-sahihain man hamala alaina as-sila falaysa minna. Siapa yang menyandang senjata terhadap kami, dia bukan dari kami. Ini hadis dalam as-sahihain diriwayatkan dari 3 orang sahabat. Dari Abu Musa, dari Ibnu Umar, dan dari Abu Hurairah. Jelas ya? Dan dari 3 orang sahabat ini diriwayatkan lagi bercabang darinya periwayatan. Ya perhatikan, sahabatnya saja sudah 3, di bawahnya 3, paling sedikit 3 kan? Ya, kalau meriwayatkan dari di bawah ada beberapa orang lagi, mungkin 4, mungkin 5, mungkin 7. Ya, jelas? Baik. Jadi pada setiap tingkatan sudah ada 3. Kalau begitu ini sudah terpenuhi syarat hadits apa? Hadits masyhur. Ini hadits masyhur secara istilah. Iya. Dan Ibnu Hajar mengatakan wa huwal mustafidu ala ra'yin. Ya, ini pendapat lain ya, pembahasan yang ke-9. Pendapat lain tentang hadits masyhur. Ada yang mengatakan dia disebut dengan hadits mustafid, bukan hadits masyhur. Iya. Jelas ya? Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa masyhur itu sama dengan mustafid. Ini pendapat pertama. Ada yang mengatakan beda. Masyhur beda dengan mustafid. Beda. Iya. Jelas ya? Mereka membedakan. Di kalangan orang-orang Hanafiyah, mereka tidak memakai hadits masyhur untuk istilah. Mereka memakai hadits mustafid. Hadits masyhur bagi mereka itu tingkatan antara mustafid dan mutawatir. Ini di kalangan orang-orang Hanafiyah. Karena itu Ibnu Hajar isyaratkan dibangun di atas salah satu pendapat. Dan ada sebagian pendapat yang mengatakan hadits yang mustafid itu adalah hadits yang ujungnya antara 2 ujungnya sama. Ya. Misalnya di tingkatan rawi ada 5 tingkatan yang meriwayatkan dari Nabi. Ya, tingkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian tingkatan a'immah periwayat. Ada 5 tabaqat ya? 5 tabaqat. Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi jumlahnya 3 orang. Jumlahnya berapa? 3 orang. Ya. Yang meriwayatkan dari sahabat jumlahnya 5 orang. Jelas? Yang meriwayatkan dari tabi'in jumlahnya 10 orang. Ya. Dari tabi'ut tabi'in jumlahnya 15 orang. Tapi di ujungnya yang meriwayatkan 3 orang juga semuanya. Jelas ya? Ya. Kalau dia seperti ini, ujung dengan ujungnya sama, maka ini disebut apa? Mustafid. Kalau tidak sama namanya apa? Masyhur. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Apakah itu ada atau tidak? Ya Allah alam. Ya, itu istilah ya. Biarkan saja orang-orang yang punya istilah dengan istilahnya masing-masing. Ya. Jelas? Baik. Dan di sini ada satu lagi yang ingin saya terangkan. Ada namanya, itu tadi yang kita uraikan di sini dan diterangkan oleh Ibnu Hajar. Ini masyhur secara apa? Secara istilah. Ada masyhur di luar istilah. Dia kembali kepada makna apa? Makna bahasa. Masyhur bermakna terkenal. Walaupun dia punya satu jalan. Walaupun dia punya apa? Punya satu jalan. Seperti innamal a'malu binniyat, terkenal atau tidak? Hah? Terkenal kalau begitu. Kalau begitu dia masyhur. Kita katakan iya dia masyhur, tapi masyhur gairu apa? Gairul istilah, tidak di atas makna istilah. Kalau di atas makna istilah ini yang kita terangkan tadi. Iya, jelas ya? Karena itu ada buku-buku yang menulis tentang hadits-hadits yang masyhur di lisan manusia. Iya. Buku-buku yang masyhur di lisan manusia. Ada yang masyhur di kalangan ahli hadits. Misalnya hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u ala ri'lin wa dakwan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kunut 1 bulan, kunut nazila, mendoakan kebinasaan untuk kabilah Ri'il dan Dakwan. Ya, ini masyhur di kalangan ahli hadis. Ada masyhur di kalangan semua orang. Ya, semua orang tahu hadis itu. Seperti tadi innamal a'malu binniyat. Ya. Seperti misalnya hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim siapa yang mengenal siapa yang kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ada yang masyhur di kalangan orang awam saja. Iya.
di kalangan orang awam. Seperti al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa dari syaitan. Ada yang masyhur di kalangan ahli fikih. Abghadul halali ila Allahi talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah adalah apa? Talak. Ada yang masyhur di kalangan ahli nahwu. Ya. Jelas ya? Ada yang masyhur di kalangan orang sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya, ini kalau sufi tidak tahu ini, dipentungi kepalanya. Ya. Ini hadits masyhur di kalangan siapa? Orang sufi harus tahu hadits ini. Walaupun haditsnya palsu haditsnya ini, tapi dia masyhur, berarti dia masyhur secara apa? Secara istilahi. Tidak peduli haditsnya kuat atau tidak, karena itu hadits-hadits yang saya terangkan tadi, ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang tidak ada asalnya. Ya. Jelas ya? Ikhtilafu ummati rahmah. Masyhur atau tidak? Masyhur. Ini hadits tidak ada asal usulnya. Ya. Tidak ada asal usulnya. Ya, kata Subki, saya berusaha untuk mencari, ya, mencarikan sanad untuknya, dan saya tidak ketemukan satu sanad pun. Ya. Jelas ya? Tapi dia masyhur sekali. Baik. Kalau begitu ada yang masyhur, terkenal, tapi tidak di atas makna apa? Tidak di atas makna istilahi. Baik. Ada buku-buku yang ditulis, ya, berkaitan dengan hadits masyhur. Nah, ada buku As-Sakhawi, Maqasidul Hasanah. Ya, dan ini termasuk buku yang lengkap. Dan susunan As-Sakhawi sangat bagus. Ya. Ini masyhur untuk tidak di atas mana istilah. Ada buku Al-Ajluni. Al-Ajluni dalam 2 jilid. Dia lebih banyak lagi haditsnya, 3.000-an. Tapi tertibnya lebih bagus tertib As-Sakhawi. Ada buku Az-Zarkashi yang masyhur di lisan manusia. Dan sekarang ini berkembang karena banyaknya musibah orang-orang yang gemar menyampaikan hadits, tukang-tukang kisah. Ya. Tukang-tukang kisah, akhirnya di kalangan para ulama kita banyak yang menulis buku-buku khusus tentang hadits-hadits yang masyhur, biasa terkenal, ya, di lisan manusia. Jelas ya, ada buku-buku yang banyak ditulis dalam hal ini. Baik, untuk buku yang khusus mengumpulkan hadits yang masyhur secara istilah, ini tidak ada buku khusus. Ya. Sebab dia masyhur secara istilah ada di dalam banyak riwayat-riwayat hadits. Tapi kumpulannya kalau ada mengumpulkan hadits masyhur, maka yang diinginkan masyhur dengan mana apa? Istilah atau selain istilah? Selain istilah, yaitu makna bahasa yang diinginkan. Jelas ya? Selesai sudah pembahasan yang ke-9. Pembahasan yang ke-10, definisi hadits aziz. Ya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wasalitsu, dan yang ketiga adalah al-aziz. Yang ketiga adalah apa? Al-aziz. Ya. Yang ketiga al-aziz. Telah kita sebutkan bahwa aziz ini dia datang dari apa? Jalur 2. Ya, Ibnu Hajar mendefinisikannya di syarah, kata beliau, wa huwa alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Aziz itu dia diriwayatkan dari jumlah yang tidak kurang dari 2, dari 2. Iya. Maksudnya hadits aziz itu kalau misalnya ada 5 tabaqat, ada 5 tingkatan. Iya. Semua tingkatan paling minimalnya harus 2. Jelas ya? Semua tingkatan paling minimalnya harus berapa? Harus 2. Ya. Yang lainnya boleh lebih 2, silakan. Mau 3, 5, tapi harus ada satu tabaqat yang dia paling minimalnya lebih daripada apa? Lebih daripada 2. Kalau seperti ini, ya, dia sudah masyhur, dia masyhur. Maka harus ada satu yang 2 di sini. Misalnya sahabatnya 2. Ya. Sahabatnya ada berapa? 2. Yang meriwayatkan dari sahabat ada berapa? Ada 5 misalnya. Setelah itu dari tabi'in ada 10, ada ini, tidak berbahaya. Yang penting ada apa? Ada 2 salah satunya. Ya. Anggaplah di sini 5, sini 10, ada 2 di sini, maka itu sudah disebut apa? Sudah disebut aziz. Jadi aziz itu dalam semua tabaqat tidak boleh kurang dari 2 dan harus ada 2 pada salah satunya.
Ya ini globalnya. Kalau Ibnu Hajar membahasakan, kita bahasakan dengan bahasanya Ibnu Hajar, dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah yang tidak kurang dari dua orang. Ya, jadi kalimat tidak kurang dari dua silahkan. Mau 2, mau 3, mau 5. Tapi harus ada salah satunya dari 2 orang. Iya. Dipahami ini ya? Ucapan dari Ibnu Hajar. Dan Ibnu Hajar memberi contoh di sini. Ya, beliau memberi contoh hadits, yaitu hadits la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Iya. Ini contoh yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, baik, di atas keterangan Al-Hafidz kita lihat ya. Ya. Baik. Penggambarannya seperti ini digambarkan oleh Ibnu Hajar. Hadits la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Ya, kelanjutannya dimaklumi hatta ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan dari Nabi ada 2 orang sahabat, Anas dan siapa? Abu Hurairah. Tentunya ada periwayatnya Abu Hurairah kan ada pasti ya. Ya, cuma Ibnu Hajar tidak sebut periwayatnya Abu Hurairah. Hanya beliau terangkan bahwa yang meriwayatkan dari Anas ada 2 orang. Ada Qatadah dan siapa? Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah ada 2 orang. Ada Syu'bah dan ada Sa'id bin Abi Aruba. Dan dari Abdul Aziz ada 2. Ismail bin Ulay dan Abdul Waris. Ya kalau dihitung anggaplah murid Abu Hurairah ada 2 juga. Berarti di tingkatan kedua ada berapa orang? 4 orang. Kalau masing-masing dari murid Abu Hurairah juga meriwayatkan darinya 2. Berarti di tingkatan yang ketiganya ada berapa orang? 8 orang semua. Ini tidak bermasalah. Yang penting salah satunya dari tingkatan ada yang 2. Dan sudah ada yang 2 di mana? Di ujung. Anas dan siapa? Abu Hurairah. Jelas ya? Makanya disebut dengan hadits apa? Hadits aziz. Ya walaupun contoh yang disebut oleh Ibnu Hajar di sini, ya mungkin perlu dipertimbangkan kalau dikumpulkan seluruh jalan-jalannya, ya dari buku-buku yang lain selain Bukhari dan Muslim. Namun secara global itu penggambaran yang beliau inginkan. Ya. Itu penggambaran yang diinginkan oleh Ibnu Hajar. Baik, selesai di sini pembahasan tentang definisi Al-Aziz. Ya, pembahasan tentang definisi Al-Aziz. Nah, Ibnu Hibban mengingkari Al-Aziz ini ada. Tapi oleh Ibnu Hajar itu dibantah.
oleh beliau. Saya belum terangkan ya kata al-aziz dari arah bahasa. Ya, secara bahasa al-aziz itu iya, dari kata izzah. Nah, baik. Cara bahasa, babnya dilihat ya. Kalau dia dari bab azza ya azzu, ya. Azza ya azzu, maka itu dari kata aziz yang bermakna dia sangat kuat. Ya, sangat kuat. Kalau dari kata azza ya izzu, itu artinya sedikit, jarang. Ya. Kalau dari aziz bermakna kuat, ya dia memang kuat. Sebab satu ditambah yang kedua menjadi apa? Lebih kuat. Ya, dia dikatakan jarang karena memang aziz ini, ya, kalau dibandingkan dengan yang lain, dia lebih jarang. Dibandingkan dengan masyhur dan gharib, aziz lebih jarang apa? Lebih jarang diketemukan. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini Ibnu Hajar mengatakan khilafan walaysa syartan lis-sahih khilafan liman za'am. Ya. Nah, hadits aziz ini bukan syarat kesahihan hadits. Ya. Karena itu di pembahasan yang ke-11, situ saya beri judul apakah aziz merupakan syarat kesahihan sebuah hadits? Nah, ya ada yang menyangka bahwa aziz itu syarat kesahihan sebuah hadits. Dalam artian hadits diterima kalau si perawi punya 2 orang periwayat. Diterima. Kalau dia satu riwayat saja, tidak diterima. Dan ini ucapan Abu Ali Al-Jubbai dari kalangan Mu'tazilah. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa ucapan Al-Hakim seakan-akan mengisyaratkan ke sana. Ya, di ulumul hadits. Mengisyaratkan ke sana. Jelas ya? Ala kulli hal, bahwa aziz ada bentuknya. Contohnya sudah ada, dikasih contoh oleh Ibnu Hajar. Iya. Dan memang dia bukan syarat kesahihan. Nah, harus hadits yang sahih itu dia aziz. Nah, harus. Boleh dia gharib. Betapa banyak hadits yang gharib dan itu adalah apa? Hadits yang diterima oleh para ulama. Iya, akan datang nanti pembahasan gharib ya. Hadits pertama di Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat, itu hadits gharib. Tidak ada para ulama yang menolaknya. Kalau begitu, aziz ini bukan syarat apa? Kesahihan sebuah hadits. Karena itu kita terangkan di sini, ya, bahwa yang kuat seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar itu bukan syarat untuk kesahihan sebuah hadits. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-12, definisi hadits gharib. Ya, definisi hadits gharib. Baik, sudah jam 8 ya. Hadits gharib ini ada kaitannya dengan pembahasan setelahnya nanti. Masih ada pembagian hadits gharib. Insyaallah taala untuk pembahasan ini kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, untuk pertanyaan itu nanti kita tempatkan waktunya setelah Isya seperti ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan di pagi hari sebelum duhur, pada asar, dicatat aja nanti setelah Isya diletakkan pertanyaannya di atas meja, nanti insyaallah taala ya dijawab. Ini berhubung karena belum ada pertanyaan di atas meja, maka pada hari ini kita cukupkan dulu. Baik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.